Halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah Ekonomi Koperasi pada bab 10, yaitu tentang gerakan dan tantangan pengembangan koperasi. Untuk program studi Strata 1 Akuntansi di Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ferdina Wardining Tias dengan NIM 222065001. Saat ini saya bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai aparatur sipil negara, bertugas di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Ekonomi Koperasi untuk program studi Strata 1 Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Yanti Yosepa, SPD, MM. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut. Gerakan Koperasi Internasional, Gerakan Koperasi di Indonesia, hubungan Gerakan Koperasi di Indonesia dengan Gerakan Koperasi Internasional, hubungan Dekopin dengan koperasi di luar negeri, sikap pemerintah terhadap Gerakan Koperasi. Gerakan Koperasi Internasional. International Cooperative Alliance, ICA. International Cooperative Alliance atau disingkat ICA dibentuk pada Kongres Koperasi Sedunia tahun 1895 di London. Negara-negara yang mempelopori berdirinya lembaga gerakan koperasi dunia ini adalah Inggris, Australia, Belgia, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, Swiss, dan Rumania. Tujuan ICA adalah melanjutkan kerja para pelopor Rochdale sesuai dengan prinsip-prinsipnya, berusaha dengan metode-metodenya sendiri untuk menggantikan sistem yang mencari keuntungan dengan suatu sistem koperasi yang diorganisasikan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan berdasarkan saling bantu-membantu. ASEAN Cooperative Organization, ACO. Atas prakarsa Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin, pada 5 hingga 7 Desember 1977 telah diselenggarakan konferensi pertama koperasi negara-negara ASEAN di Jakarta. Konstitusi ACO telah ditandatangani oleh Wakil Gerakan Koperasi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 6 Desember 1977 di Jakarta. Konferensi tersebut telah berhasil mengambil dua keputusan penting, yaitu membuat pernyataan bersama wakil-wakil gerakan koperasi negara-negara ASEAN, Joint Declaration of Representative of ASEAN Cooperative Movement. Dua, membentuk organisasi koperasi ASEAN, ASEAN Cooperative Organization, disingkat ACO, sebagai wadah untuk mengembangkan kerjasama antara gerakan koperasi di negara-negara ASEAN. Gerakan Koperasi di Indonesia. SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia, lahir melalui Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1947. Dalam kongres tersebut ditetapkan bahwa 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Tetapi SOKRI tidak bisa menjalankan fungsinya karena adanya pergolakan fisik antara Indonesia dan Belanda. Kedua, DKI, Dewan Koperasi Indonesia. Lahir melalui Kongres Koperasi II pada tanggal 15 hingga 17 Juli 1953 di Bandung,
Pada kongres ini disepakati bahwa Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tujuan DKI adalah ingin melaksanakan cita-cita nasional untuk menyusun perekonomian bangsa Indonesia atas dasar asas kekeluargaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. KOKSI, Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia. Lahir atau terbentuk pada tanggal 3 Juni 1961 sebagai pengganti DKI. Dalam KOKSI ini adanya campur tangan pemerintah untuk menguasai gerakan koperasi dengan kebijakan pemerintah. Puncak campur tangan pemerintah untuk menguasai gerakan koperasi ketika itu adalah dengan mencabut UU nomor 79/1958 dan menggantinya dengan UU nomor 14 tahun 1965 yang menyatakan bahwa kepengurusan koperasi harus mencerminkan kekuatan progresif revolusioner, berporoskan nasakom, dan harus berjiwa manipul. Dengan kebijakan politik ekonomi seperti itu, maka koperasi pada masa ini tentu sulit berkembang secara wajar. Gerkopin, Gerakan Koperasi Indonesia. Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru bertekad untuk membangun kembali lembaga gerakan koperasi di Indonesia atas desakan dari Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 17 Juli 1966. Pemerintah secara resmi membubarkan KOKSI. Sebagai gantinya, pada bulan Juli 1967, Menteri Perdagangan dan Koperasi menyetujui pembentukan wadah gerakan koperasi baru yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia atau GERKOPIN. Sedangkan Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi pada bulan Juli 1966 ini dinyatakan sebagai Munas 1 GERKOPIN. Selain itu, pada Munas 1 GERKOPIN ini, Gerakan Koperasi Indonesia juga menyarankan kepada pemerintah agar mencabut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 yang dipandang telah menempatkan koperasi sebagai alat politik semata. Memperhatikan saran tersebut, maka pemerintah kemudian membentuk panitia peninjau Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 yang diketuai oleh Insinyur Ibnu Sujono ini. Disusunlah rancangan Undang-Undang Koperasi yang baru. Rancangan undang-undang ini diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkooperasian pada tanggal 18 Desember 1967. Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia, berdiri tahun 1968. Dekopin dinyatakan sebagai satu-satunya wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia saat itu. Dekopin telah beberapa kali mengalami perubahan. Yang terakhir adalah disepakati berdasarkan hasil Munas ke-11 yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1983. Dekopin mempunyai kedudukan sebagai organisasi gerakan koperasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi. 2. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat. 3. Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hubungan gerakan koperasi Indonesia dengan gerakan koperasi internasional. Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota ICA sejak tahun 1958, yakni setelah Dewan Koperasi Indonesia dengan resmi diterima menjadi anggota ICA, maka terbukalah peluang bagi gerakan koperasi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan gerakan koperasi luar negeri. Dengan terbentuknya kantor regional ICA di New Delhi, maka hubungan gerakan koperasi Indonesia melalui Dekopin dilakukan melalui kantor tersebut. Dekopin juga duduk sebagai anggota dalam Dewan Penasihat untuk kantor ICA dan pusat pendidikan di New Delhi.
yang mengadakan sidang setiap tahunnya di tempat yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Pada sidang tahunan Dewan ICA untuk Asia Tenggara tahun 1977 dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan antar koperasi pada tahun 1974 telah didirikan suatu badan organisasi yang diberi nama International Cooperative Trading Organization (ICTO) yang berkedudukan di Singapura. Pada dasarnya, keanggotaan Dekoping di dalam ICA sebagai puncak organisasi koperasi tingkat internasional selain berguna membina solidaritas koperasi seluruh dunia, juga penting untuk meningkatkan kemampuan organisasi manajemen dan usaha koperasi di Indonesia karena dibuka kesempatan pendidikan dan pelatihan pengurus dan karyawan di negara-negara koperasinya telah maju serta di kesempatan usaha melalui kerjasama. Dekopin sebagai puncak organisasi kesatuan koperasi untuk Indonesia mengadakan hubungan-hubungan dengan gerakan koperasi luar negeri. Dewan Koperasi luar negeri yang menawarkan bantuannya melalui Dekopin. Dewan Koperasi India, National Cooperative Union of India. Dewan Koperasi Amerika Serikat, Cooperative League of USA. 3. Pusat Koperasi Swedia, Swedish Cooperative Center. Koperasi Asuransi Malaysia. 5. Koperasi Asuransi Jepang. 6. Koperasi Cina, All China Federation of Supply and Marketing Cooperative, ICF SMC. Sikap pemerintah terhadap gerakan koperasi. Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dengan manifo Republik Indonesia di mana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis. Pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi berdasarkan asas-asas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi, dan mengawasi perkembangan gerakan koperasi. 3. Membentuk organisasi dan bekerja sama yang sehat sesuai dengan asas-asas koperasi yang sebenarnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sriyanti Yosepa SPD MM atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada bab 10 yang berjudul Gerakan dan Tantangan Pengembangan Koperasi. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.